untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Benar Tuhan, Engkau baik di sepanjang hidup kami. Engkau baik di setiap masa muda kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin berkata Tuhan, di dalam keadaan apapun Tuhan, kami percaya Tuhan tetap baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah dengan pujian ini Tuhan, kami mengingat setiap kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lalu, setiap pertolongan-pertolongan Tuhan di masa lalu, sehingga kami lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami anak-anak muda di tempat-Mu Tuhan, di bait-Mu Tuhan, di pelataran-Mu Tuhan. Kami datang dengan sungguh-sungguh Tuhan, ingin mendengar kebenaran-Mu Tuhan, ingin mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Mari Tuhan, Engkau jumpai kami Tuhan pribadi lepas pribadi. Engkau jumpai setiap hati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Sehingga hati kami Tuhan saat ini Tuhan, kami buka hati kami Tuhan. Bila hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan. Sehingga ketika firman-Mu Tuhan yang kami dengar Tuhan, bisa menjadi berkat, bisa menjadi suatu pedoman dalam masa muda kami Tuhan. Agar hidup kami mencerminkan bahwa Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kami, anak-anak muda zaman sekarang ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Anak-Mu menyadari Tuhan. Mari Tuhan, beracaralah Tuhan, pakai setiap bibir mulut anak-Mu, sehingga apa yang anak-Mu sampaikan Tuhan, itu semua hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Sehingga firman yang keluar dari mulut anak-Mu Tuhan, semua itu memberkati kami semua, membangun kami semua. Kami merasa diberkati. Berikanlah kami roh pengertian Tuhan, kami semua tanpa terkecuali Tuhan. Sehingga firman-Mu itu Tuhan bukan kami dengar dan biarkan berlalu begitu saja, namun firman itu tertanam di hati kami dan menjadi rema di kehidupan kami untuk kami menjalani masa muda kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman. Shalom teman-teman. Shalom. Kayaknya kurang semangat deh. Sekali lagi, shalom teman-teman. Shalom. Apa kabar hari ini? Sekali lagi, apa kabar hari ini? Oke. Anak Tuhan itu kalau tanya apa kabar tetap semangat, luar biasa. Karena apa? Bukan kita yang luar biasa, tapi Tuhan yang luar biasa yang terima kasih. Saya pertama-tama berterima kasih kepada panitia yang sudah, ya, kakak-kakak pengurus yang sudah mempercayakan untuk saya sharing hari ini. Sharing hari ini saya mengajak teman-teman semua buka di, kalau ada yang bawa kitab sucinya, ambil, pakai. Kalau ada yang tidak bawa tapi bawa HP sucinya, kata HP itu HP suci, HP-nya buka di HP sucinya. Oke, kita belajar kebenaran firman Tuhan hari ini itu terdapat dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Ini sering dikutbahkan, sering kali kita dengar. Firman Tuhan pada sore hari ini terdapat dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Sudah mendapatkannya? Sudah. Pada hitungan yang ketiga kita sama-sama membacakannya ya. Oke, 1, 2, 3, ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya membacakan sekali lagi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau tema yang kita khotbah itu goodness of God. Namun kita tahu bahwa Tuhan baik. Kita bangun, kita masih bernapas, itu karena Tuhan baik.
kita sampai saat ini, sampai hari ini kita duduk di sini karena Tuhan baik, benar. Namun saya mau mengajak kita belajar lebih dalam lagi. Ketika hidup kita jalan begitu baik-baik saja, kita bisa berkata, Tuhan memang benar Engkau baik. Namun ketika banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang Tuhan izinkan terjadi, baik dalam masa kesesakan, dalam masa kekurangan, apapun itu, apakah kita masih berkata, Tuhan benar Engkau baik? Kalau terkadang kita menanyakan, Tuhan mengapa ini terjadi dalam kehidupan saya? Kebanyakan dalam Alkitab itu firman Tuhan itu ketika penderitaan yang kita alami itu untuk pertobatan. Kalau kita tahu kita salah, kita tidak banyak bertanya. Tetapi ketika kita merasa hidup kita itu sudah pelayanan, sudah kayaknya aktivitas gereja, kayaknya sudah benar deh di hadapan Tuhan, nggak ada kayaknya celahnya. Itu kadang kita kayak, Tuhan mengapa ini Tuhan lakukan ini terjadi dalam hidup saya? Mengapa ini terjadi? Di sini saya mau kita buka di kitab Ayub pasal yang ke 2 ayat 9 sampai 10. Kalau teman-teman ada yang mendapatkannya, tolong dibacakan. Kita sama-sama dengar. Sama, baca sama. Ayub 2 ada. Ayat yang ke-9 dulu, 9 dulu dari kronologi. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertetaplah engkau dalam kesalehanmu, utuhilah pelaku dan matilah. Tetapi dia berkata kepadanya, engkau bekerja seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu ayat tidak berbuat dosa dengan diri. Ya, ayat yang menjadi perenungan itu, apakah kita mau menerima yang baik saja dari Tuhan, tetapi yang tidak baik itu kita tidak mau. Di situ kayaknya kurang keras buat saya, mungkin buat teman-teman semua juga. Kan kita tahu cerita Ayub, di mana diceritakan bahwa Ayub itu orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang menjauhi kejahatan. Tetapi Tuhan bisa izinkan itu terjadi. Mari kita belajar untuk tetap berkata Tuhan tetap baik. Dalam keadaan apapun saya mau berkata Tuhan itu baik. Tetapi kita harus tahu dulu tujuan Tuhan itu apa. Supaya kita tidak memandang apa yang sedang terjadi, tetapi kita memandang bagaimana Tuhan bekerja dalam semuanya itu untuk kita tahu bahwa oh benar Tuhan lakukan ini buat kebaikan saya. Yang pertama itu ini supaya kita berjumpa atau alami secara pribadi dengan Tuhan. Terkadang saya percaya di dalam kesukaran itu waktu kita itu mengalami namanya kita mengalami Tuhan. Di waktu kesesakan itu kesempatan setiap kita anak-anak Tuhan itu menemukan Tuhan. Karena di saat itu kita benar butuh Tuhan. Dan Tuhan tahu kita butuh. Kita baca di Ayub pasal 42 ayat 5. Buka kitab sucinya. Ayub 42 ayat 5. Baca di Ayat pasal 42 ayat 5.
Dibacakan salah satu. Ayat 42 ayat yang kelima. Ya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oke. Kalau kita dengar cerita tentang Ayub, pasti kita tahu. Dan di saat terakhir, Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mengenal engkau, tapi sekarang mataku memandang engkau. Di sini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, di saat kita dalam masa kesesakan, di saat kita dalam keadaan tidak baik-baik saja, justru disitulah kita dapat mengalami namanya kasih Tuhan, mengalaminya namanya kebaikan Tuhan, supaya kita benar-benar tahu siapa itu Tuhan, karena kita sendiri yang mengalami di dalam pribadi kita, sehingga kita tidak gampang terpengaruh oleh orang lain. Karena apa? Kita sendiri sudah mengalami namanya kebaikan Tuhan lewat peristiwa yang Tuhan izinkan, apapun itu. Biarlah. Lalu yang kedua itu, apa tujuan Tuhan mengizinkan semua itu terjadi? Yang kedua itu untuk memurnikan karakter atau sifat kita yang menurut Tuhan itu belum beres. Kita percaya dalam kehidupan kita itu karakter seseorang itu sangat penting. Karakter atau sifat seseorang itu sangat penting. Makanya Tuhan izinkan badai persoalan terjadi dalam hidup kita, tujuannya salah satu itu memurnikan karakter kita atau sifat kita yang memang benar menurut Tuhan itu belum sesuai. Seperti apa? Misalnya karakter kita orang yang gampang marah. Di satu saat Tuhan pasti izinkan keadaan-keadaan yang di situ engkau belajar untuk sabar. Memang awalnya kenapa saya orangnya suka marah-marah, kok Tuhan izinkan kayak saya di posisi ini itu. Tapi seiring berjalannya waktu kita bisa berkata, Tuhan benar, engkau baik, engkau izinkan ini untuk mengubah hidup saya, mengubah sifat saya atau karakter saya. Itu salah satu contohnya. Lalu tujuan yang berikutnya itu supaya kita itu lebih mengenal Tuhan lebih dalam, atau supaya kita itu lebih dewasa di dalam iman. Itu kita baca di Ayub pasal 52 ayat 2. Ayub 52 pasal yang kedua. Ada. Ayub. Iya, 42 ayat 2. Oh ya. Aduh, Febri baca saja. Ayat 42 ayat 2. Aku tahu bahwa kau sangat buruk, melakukan segala sesuatu dan tidak ada kesalahan. Ya, di situ dikatakan bahwa aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Mengapa Ayub bisa katakan seperti itu? Karena dia sudah alami. Karena dia sudah alami masa kesesakan yang Tuhan izinkan. Tujuan apa? Untuk dia lebih dalam pengenalannya lebih dalam akan Tuhan. Dia dewasa secara iman. Kita percaya terkadang kita di situasi tersebut. Namun marilah kita memandang ketika Tuhan izinkan terjadi masalah, jangan kita pandang masalah itu, namun kita pandang Tuhan. Apa yang Tuhan ingin kerjakan lewat masalah ini, supaya saya bisa melewatinya. Kita percaya bahwa setiap masalah Tuhan pasti turut bekerja. Dan Tuhan sudah berkata bahwa Dia akan memberikan kekuatan di saat kita tidak sanggup lagi. Dia akan memberikan jalan keluar di saat kita tidak sanggup. Jadi jangan takut, namun tetap percaya kepada Tuhan bahwa di saat
kita dalam keadaan terpuruk sekalipun, di saat kita dalam keadaan tidak baik-baik saja, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap bersama dengan kita. Buktinya apa? Sampai saat ini kita ada. Itu buktinya saat ini kita ada. Masa-masa yang dulunya kita alami, kita menanyakan, wah Tuhan, mengapa ini terjadi dalam hidup saya? Tapi Tuhan, saya tidak sanggup lagi. Tapi buktinya sekarang apa? Kita ada hari ini, dengar sharing hari ini, itu karena kebaikan Tuhan. Mari kita belajar bahwa ketika Tuhan mengizinkan sesuatu, itu kesempatan kita untuk mengenal Tuhan jauh lebih dalam. Biarlah orang melihat bahwa dia anak Tuhan. Tanpa kita mengatakan siapa diri kita, orang bisa melihat dia anak Tuhan. Karena apa? Cara hidupmu. Lalu tujuan Tuhan yang terakhir yaitu terdapat dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat 20. Tujuan Tuhan berikutnya itu untuk menjadi berkat. Kalau kita udah lewat semua itu, yang terakhir itu untuk menjadi berkat. Kejadian 50 ayat 20. Iya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ya, amin. Kalau kita tahu cerita Yusuf, pertama Yusuf dikhianati saudara-saudaranya. Yang kedua Yusuf dijual. Yang ketiga Yusuf dikhianati oleh Potifar. Namun kita tahu jawabannya di pembacaan kitab Kejadian ayat terakhir itu. Yusuf tidak menyalahkan saudara-saudaranya, karena di situ diceritakan di ayat sebelumnya itu karena ayahnya Yusuf dan saudara-saudaranya mati, maka saudara-saudaranya itu takut nanti Yusuf akan balas dendam, karena di saat itu Yusuf sudah punya kekuasaan. Karena sebelumnya itu mereka berpikir ayahnya masih hidup, jadi Yusuf tidak berbuat hal-hal yang tidak baik kepada mereka. Namun di sini Yusuf berkata seperti yang terjadi dalam ayat Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat, tetapi Tuhan mereka-reka untuk kebaikan. Yusuf tidak menyalahkan situasi, Yusuf tidak menyalahkan keadaan, Yusuf tidak menyalahkan orang lain, bahkan saudaranya sendiri. Mengapa? Karena Yusuf tahu bahwa jika tidak terjadi demikian, saya tidak jadi seperti sekarang. Karena Yusuf melihat rencana Tuhan. Yusuf percaya rencana Tuhan. Dia percaya rencana Tuhan, yaitu untuk menjadi berkat bagi suatu bangsa yang besar, bukan hanya satu bangsa, tetapi menjadi berkat bagi terkhususnya keluarganya. Dia memelihara seluruh keluarganya. Bahkan sampai dia sanggup mengampuni saudara-saudaranya. Luar biasa. Padahal kalau kita lihat sebagai manusia, kalau kita sudah punya kekuasaan, kita hak pilihan kita bisa membalas dendam apa yang sudah mereka perbuat. Kalau hati kita tidak beres, atau kalau kita memendam amarah atau sakit hati yang orang lain lakukan kepada kita. Tapi di sini kita belajar dari Yusuf. Yusuf tidak, apapun yang terjadi, Yusuf melihat kebaikan Tuhan atau rencana Tuhan ke depannya. Dia tidak memandang apa yang terjadi sekarang, dia tidak memandang situasi yang saat ini Tuhan tempatkan. Dia tidak menyalahkan orang lain atas karena kamu saya alami seperti ini, karena kamu saya jadi berkorban begitu banyak, begitu hebat. Kalau kita merenungkan betapa luar biasanya proses Yusuf, tetapi dahsyatnya dia bisa sanggup mengakhiri proses yang Tuhan izinkan. Karena apa? Karena dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Mungkin di situasi kita, mari kita belajar
terkadang situasi-situasi yang Tuhan izinkan itu tidak mengenakan. Bahkan keadaan-keadaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita itu memang benar-benar kayak berat, rasanya memang berat. Maka Tuhan izinkan orang-orang terdekat kita, orang-orang kepercayaan kita itu mengkhianati kita. Seperti yang kita belajar dari tokoh Yusuf ini. Namun, mari kita belajar dari tokoh Yusuf ini. Jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan situasi. Jangan salahkan keadaan yang saat itu izinkan. Namun, lihat tangan Tuhan akan bekerja, memampukan kita untuk melalui semua itu. Dan pada akhirnya, seiring berjalan dengan waktu, kita akan mengerti. Benar Tuhan. Saya bersyukur Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup saya. Saya bersyukur dan saya berkat Tuhan. Memang benar Engkau baik. Seperti yang orang-orang katakan. Karena kita yang alami sendiri. Mari kita belajar apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan dalam masa muda kita. Jangan pandang keadaanmu saat ini. Jangan pandang situasimu saat ini. Bahkan ketika ada orang-orang yang menyakiti hatimu, yang melukaimu, coba lihat Tuhan, pandang Tuhan. Coba lihat Tuhan, pandang Tuhan. Justru Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya engkau belajar bahwa manusia pasti mengecewakan, tetapi Tuhan tidak pernah. Tuhan selalu ada bagi kita dalam keadaan apapun. Bahkan istilahnya tangan Tuhan selalu terbuka. Aku ada, aku ada, aku ada. Tujuannya apa? Kita datang kepadanya. Karena di luar Tuhan itu kita tidak mampu, kita tidak sanggup. Di luar Tuhan itu kita tidak mampu, kita tidak sanggup. Maka kita menyerah. Mari pandang Tuhan. Bahwa apapun terjadi dalam hidupmu, ada tangan Tuhan yang besar yang menopang hidupmu. Ada tangan Tuhan yang menyertaimu. Ada Tuhan yang selalu bersamamu di sisimu. Terkadang kayaknya kita mengabaikan Tuhan. Padahal Tuhan sudah, mari kepadaku. Kita mengabaikannya, bahkan berkali-kali. Apapun yang terjadi, walaupun terkadang saat ini kita tidak mengerti, namun percaya, seiring berjalannya dengan waktunya Tuhan akan nanti engkau akan mengerti mengapa yang terjadi, dan engkau akan bersyukur. Saya bersyukur Tuhan, engkau mengizinkan terjadi dalam hidupku. Saya berterima kasih. Maka lewat setiap peristiwa yang engkau alami, peristiwa itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Pengalaman itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Lihat proses masa-masa sukar atau titik beratmu yang engkau lewati itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Engkau akan menceritakan dan orang benar. Mereka bisa melihat bahwa Tuhan ada dalam hidupmu. Tuhan ada dalam kehidupanmu. Karena apa? Engkau sudah mengalaminya. Sehingga engkau bisa menceritakan Tuhan itu baik. Sehingga apapun yang Tuhan izinkan, kita tidak menanyakan mengapa Tuhan izinkan ini terjadi. Kenapa? Kita sudah tahu tujuan Tuhan untuk kebaikan kita, seperti yang kita belajar. Kita memandang tangan Tuhan yang besar, Tuhan akan menuntun kita, tangan Tuhan yang akan besar menopang kita, sehingga kita mampu melewati setiap proses yang diizinkan. Agar hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, baik secara karakter kita, dalam pengalaman hidup kita, cara hidup kita. Orang lain akan melihat dia anak Tuhan. Demikian firman yang saya sampaikan.
Bila kebenaran firman ini menjadi suatu rema dalam hidup kita, agar kita menjalani hidup kita berdasarkan firman Tuhan. Kalau anak Tuhan itu hidup oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itu punya kuasa di saat kita mempercayainya. Firman Tuhan tidak ada kuasa kalau kita tidak mempercayainya. Kalau kita mempercayainya, itu akan mengandung sesuatu kekuatan yang luar biasa yang membuat kita mampu. Karena apa? Di dalam firman Tuhan ada kuasa Tuhan yang bekerja sehingga kita dapat menerimanya. Di firman ini kesaksian mengapa saya membawakan firman ini. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik dalam segala keadaan. Saya mau kesaksian di mana kami 3 orang bersaudara lahir dari seorang ibu yang dibesarkan tanpa seorang ayah. Dari kecil, dari SD sampai sekarang kami dibesarkan tanpa seorang ayah. Di situ kadang kalau orang tidak punya seorang ayah pasti kayak rasa minder. Kayak orang kok punya ayah, kita nggak punya. Orang kayak sesuatu itu ada figur yang dibanggakan. Ayah, saya bangga punya ayah. Ayah yang menolongi kita dari masa kecil, yang menjadi figur dalam hati merasa minder, bahkan kayak dalam hati itu bertanya, Tuhan kenapa ini bisa terjadi? Di mana kehidupan mama yang seorang diri membesarkan kami 3 orang anak? Bagaimana kami bisa sekolah? Bagaimana mencari uang? Seorang ibu itu luar biasa. Dia bisa membesarkan anak-anak yang luar biasa tanpa mengeluh sekalipun. Kalau ibu yang mengandalkan Tuhan, dia tidak mengeluh. Dia akan merawat anak-anaknya dengan kasih sayang. Saya melihat itu dari ibu saya. Dia mendidik kami tanpa kayak rasa kayak sesuatu yang nggak bagus di kasih ke kami, tidak ada. Dia membesarkan kami dengan kasih sayang luar biasa. Di situ saya melihat, walaupun kami tidak mempunyai seorang ayah, kami punya seorang ibu yang mendidik kami dengan penuh kasih sayang. Namun namanya seorang laki itu butuh seorang ayah juga. Tetapi waktu saya sekolah SMA, banyak orang memikirkan nanti sekolah itu mikirnya kuliah. Saya bilang, bagaimana saya bisa kuliah? Saya kan hanya punya ibu kan seorang petani, nggak bisa kuliah dong. Kalau secara logika kita mikir memang nggak bisa. Bagaimana bisa kuliah kalau kita punya seorang ibu yang menjadi tulang punggung buat 3 orang anak? Bagaimana bisa kuliah? Namun di situ Tuhan buka pola pikir saya. Tidak ada rencana, namun saya cuma berdoa kepada Tuhan. Tuhan panggil saya ke tempat ini. Disinilah saya tahu, dan disinilah saya mengerti mengapa Tuhan izinkan hidup saya dari kecil dibesarkan tanpa seorang ayah. Di sini Tuhan mau mengajarkan kepada saya bahwa tanpa seorang ayah pun sadarlah bahwa engkau ada karena aku. Engkau ada karena aku. Aku bertanggung jawab atas hidupmu. Jadi jangan takut. Percayalah kepadaku dan andalkan aku. Di situ saat kalau mengalami hal-hal yang kayak sukar, saya tidak punya siapa, saya yang punya Tuhan Yesus, dan saya percaya Tuhan Yesus memampukan. Dan bukti sampai saat ini Tuhan tidak izinkan saya kekurangan. Tuhan setiap yang saya alami itu benar. Penyertaan Tuhan itu sempurna bagi setiap orang yang percaya dan mengandalkannya. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna bagi setiap orang yang percaya dan mengandalkannya dan tidak meragukan dan mempertanyakannya. Dan saya bersyukur, benar Tuhan, terima kasih. Saya bersyukur, terima kasih Tuhan Engkau izinkan ini terjadi supaya saya benar. Ketika saya di sini, kalau kita di tanah rantau, apalagi tinggal sendirian. Kalau secara orang mungkin bisa ada rasa takut,
ada rasa khawatir. Tapi justru di situ Tuhan membentuk saya untuk hidup bergantung pada Tuhan. Bahwa engkau tidak punya Bapa di dunia, tapi engkau punya Bapa yang selalu ada buat kamu di dalam keadaan apapun. Dan setelah itu Tuhan tanggung jawab. Apa yang Tuhan lakukan, Tuhan yang mendesain, Tuhan tahu yang terbaik. Jadi Tuhan tanggung jawab. Itu yang menguatkan saya. Dan itu seiring perjalanannya waktu, saya mengerti bahwa benar Tuhan itu kalau digambarkan luar biasa. Tuhan itu seperti selalu baik. Namun kalau kita tidak mengerti, kita bisa itu. Karena terkadang kan waktu yang Tuhan izinkan itu ada yang waktunya itu waktunya singkat untuk kita mengerti. Ada yang lama banget baru kita mengerti apa yang Tuhan inginkan, apa yang tujuan Tuhan. Itu yang kadang kita menyalahkan Tuhan karena kita tidak sabar menanti. Namun di sini firman Tuhan kita belajar bahwa Tuhan izinkan itu semua terjadi itu untuk kebaikan kita, untuk membentuk kita menjadi pribadi yang dewasa, pribadi yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bila firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin.